touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Sures. Kelas saya 642C07, NIM saya 642518447. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel dengan tema anti korupsi yang membahas tentang kasus korupsi yang melibatkan Alex Nurdin. Kasus korupsi yang melibatkan Alex Nurdin merupakan salah satu contoh nyata penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran daerah di Indonesia. Alex Nurdin adalah mantan gubernur Sumatera Selatan yang menjabat selama 2 periode, yaitu dari tahun 2008 hingga 2018. Selama masa jabatannya, ia memiliki kewenangan besar dalam pengambilan keputusan terkait proyek-proyek strategis daerah. Namun kewenangan tersebut diduga disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan prinsip transparansi. Setelah tidak lagi menjabat, berbagai dugaan penyimpangan mulai terungkap dan diusut oleh aparat penegak hukum hingga akhirnya pada tahun 2021 ia resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan proyek-proyek besar yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi justru menimbulkan kerugian negara. Salah satu kasus utama adalah korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang. Proyek ini dirancang sebagai simbol kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan dan memiliki anggaran hibah sekitar 130 miliar dari pemerintah provinsi. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi berbagai penyimpangan seperti pencairan dana yang tidak sesuai prosedur, kurangnya pengawasan dalam penggunaan anggaran, serta tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan proyek. Akibatnya, pembangunan masjid tersebut tidak selesai dan menjadi proyek mangkrak yang merugikan negara serta mengecewakan masyarakat. Selain kasus Masjid Sriwijaya, Alex Nurdin juga terlibat dalam kasus korupsi pembelian gas bumi melalui perusahaan daerah PDE Sumatera Selatan. Dalam kasus ini ditemukan adanya penyimpangan dalam proses kerjasama dan pembelian gas, termasuk keputusan yang tidak sesuai dengan prosedur serta dugaan aliran dana yang tidak sah. Kebijakan yang diambil tidak memberikan keuntungan bagi daerah, melainkan justru menyebabkan kerugian keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dapat membuka peluang terjadinya praktik korupsi. Proses hukum terhadap Alex Nurdin berlangsung cukup panjang, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam persidangan, berbagai bukti dan keterangan saksi menunjukkan adanya keterlibatan dalam kedua kasus tersebut. Akhirnya, pengadilan menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 12 tahun, disertai denda serta kewajiban membayar uang pengganti atas kerugian negara. Putusan ini menjadi bukti bahwa hukum tetap ditegakkan tanpa memandang jabatan atau status sosial seseorang. Kasus ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial negara, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang luas. Proses pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat menjadi terbengkalai, sehingga menghambat pembangunan daerah. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga menurun akibat adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Oleh karena itu, kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa integritas, transparansi, dan akuntabilitas sangat diperlukan dalam pengelolaan anggaran negara. Dalam konteks anti korupsi, kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam mencegah terjadinya korupsi dengan meningkatkan transparansi, memperkuat sistem pengawasan, serta menanamkan nilai-nilai kejujuran sejak dini. Generasi muda juga memiliki peran penting dalam membangun budaya anti korupsi agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berintegritas di masa depan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan poin inti dari kasus korupsi yang dilakukan oleh Alex Nurdin. Pertama,
adanya penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat daerah. Kedua, terjadinya korupsi dana hibah dalam pembangunan Masjid Sriwijaya. Ketiga, proyek tersebut menjadi mangkrak meskipun anggaran yang cukup besar sudah dicairkan. Keempat, adanya korupsi dalam pembelian gas bumi melalui PDPDE Sumatera Selatan. Kelima, proses hukum dimulai pada tahun 2021 hingga akhirnya dijatuhi vonis 12 tahun penjara. Dan yang terakhir, kasus ini berdampak pada kerugian negara, menghambat pembangunan, serta menurunkan kepercayaan publik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.